Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ida Royani, dosen di bagian ilmu gizi Fakultas Kedokteran UMI. Kali ini saya akan mempraktikkan cara melakukan bedside teaching dan 1-minute preceptor, salah satu metode pembelajaran work-based learning pada pendidikan klinik. Terima kasih. Nama saya Aziza Dok, kelas internal dok minggu 6. Oh benar ya, jadi teman saya dok. Tapi dok, perkenalkan saya Karisma, kelas internal minggu 5. Oh minggu 5. Aziza minggu 6, Karisma minggu 5 ya? Iya. So, hospital base kan ya? Hospital base. Iya. Iya. Bagaimana? Ada pasien yang mau dilaporkan? Iya. Tapi dok ada pasien Karisma yang bilang pasien Ya, jadi dok, ada pasien yang dikonsul dari bagian internal dok ke bagian gizi. Pasien sudah 3 hari di perawatan dok, dan hari ketiga ini. Ya. Dan pasien didiagnosa hipertensi grade 2 dengan dislipidemia dok. Oh, dislipidemia ya? Iya. Terus jadi udah di internal di mana? Coba lihat satu-satu. Ini sudah ada hasil labnya semua deh. EKG-nya normal ya? EKG-nya normal. Pasien ini dikonsul pada kita ya ke gizi karena memang dia ada hipertensi grade 2 dan kemudian ada dislipidemia ya, jadi memang ini sindrom metabolik. Jadi kita harus melakukan analisis gizi untuk lebih menggali lagi riwayatnya dan kemudian melakukan pemeriksaan antropometrik ya, antropometrik, kemudian kita interpretasi status gizinya bagaimana, nanti ada penggalian riwayat status metaboliknya bagaimana, setelah itu kita tentukan status gizinya dan selanjutnya kita pikirkan apa yang harus kita lakukan penanganan dalam bidang gizi. Ya, Sisa, Karisman, Sisa dan Karisman sudah pernah sebelum ini kan melakukan pemeriksaan? Sudah dok, iya. Di beberapa pasien dok. Beberapa pasien. Dulu kan juga sudah tahu waktu di sarjana kedokteran kan kita sudah praktikum gizi melakukan pemeriksaan antropometrik. Jadi kira-kira nanti apa saja yang kita mau periksa ini antropometriknya? Ada berat badan dok. Berat badan. Sama tinggi badan. Apa lagi? Dalam perut juga. Iya, dalam perut betul. Ya, setelah kita mengukur tinggi badan sama berat badan, kita apa kita lakukan? Memplot di status IMT-nya. Iya, IMT-nya. Tahu kan rumus IMT? Iya. Tahu ya? Nah, nanti kita ke pasien, kita lakukan analisis gizi, kemudian pengukuran antropometrik, terus kita langsung hitung di situ IMT-nya, terus kemudian kita tentukan status gizi, kita informasikan kepada pasien, ya. Jadi nanti siapa yang mau melakukan analisis dan pemeriksaan antropometrik? Nanti saya dok, karena untuk ajar juga ada minggu. Oh iya, begitu deh. Oke, nanti berikutnya baru Karisma. Nanti Kak Sisa dulu ya. Jangan lupa kita menunjukkan akhlak Islam ya. Mengucapkan salam, mengucapkan basmalah, mengucapkan alhamdulillah ya. Setelah ini kita lihat pasien, terus kita pakai gaun dulu. Kita lihat pasiennya ya. Di mana pasiennya Sisa? Di sebelah sini dok. Kamar berapa? 4 dok. Oh ya. Salam, tersapi. Kamar sini. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Sendiri Ki? Ibu sendiri? Ada bapaknya ambil obat dok. Oh, ambil obat. Ibu, saya Dokter Ida, dokter gizi di rumah sakit ini. Ini dokter muda Asisa, ini dokter muda Harisman. Ibu Ani deh? Iya betul. Ibu Ani. Ibu Ani, ibu kan di konsul sama dokter penyakit dalamnya ke saya dokter gizi, ya, karena kan keadaan ibu masuk dengan tekanan darah tinggi ya Bu ya. Iya. Jadi dokter penyakit dalam konsul kepada saya dokter gizi ya. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan, kemudian kita lihat bagaimana status gizinya ibu,
Selanjutnya nanti kita melakukan penanganan di bidang gizi, ya. Nah, jadi dalam melakukan pemeriksaan ini saya akan dibantu oleh dokter muda Azizah, ada juga nanti dokter Larisman. Kalau ibu, mudah-mudahan ibu tidak keberatan jika mereka membantu saya, mereka juga adalah dokter, ya, si dokter muda. Apa bu ya? Iya. Oh, terima kasih. Untuk pertama, dokter Azizah nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan sama ibu, ya. Setelah melakukan pengajuan pertanyaan, nanti dokter Azizah melakukan pemeriksaan, ya. Boleh? Kita mulai? Iya. Silakan Azizah. Iya, Assalamualaikum Ibu, saya Dokter Muda Azizah. Nah, di sini saya mau tanyakan beberapa pertanyaan ini Ibu, peningkatan berat badan tak sudah sejak kapan kita rasakan? 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Oh iya, berapa berat badan tak sebelumnya Ibu? 55. Sekarang 61. Jadi, oh iya. Ini perubahannya kita rasakan di celana tak atau di baju tak yang mulai membesar atau bagaimana Ibu? Iya, baju dan celana. Menyempit Iya. Oh, iya. Ini bagaimana ke porsi makan tak sebelumnya Ibu? Sering ini kalau pagi langsung makan nasi, malam makan coto. Oh iya. Kalau sebelumnya begini juga atau berubah? Begini juga. Begitu juga. Oh iya. Kita suka ngemil atau minum soda Ibu? Sering. Oh iya. Oke. Kalau malam hari makan juga? Makan. Oh iya. Oke. Ada keluhan lain tak kayak mual atau muntah? Sakit kepala. Sakit kepala Oh iya. Ada. Bagaimana sakit kepalanya? Kita pusing berputar atau nyeri di kepala tak? Nyeri di kepala. Oke. Buang air besar tak? Lancar. Jadi kalau buang air kecil? Lancar juga. Oh iya. Ya, sebelumnya Ibu pernah ada sakit tak? Misalnya darah tinggi? Tidak ada. Tidak ada atau kita belum pernah ukur? Belum pernah ukur Oh iya. Kalau diabetes? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Oh iya. Kalau riwayat kolesterol ada? Tidak pernah cek. Oh, tidak pernah cek. Oh, kalau riwayat asam urat bagaimana? Tidak pernah juga cek. Oh, tidak pernah juga cek. Sisa mungkin ibu, barangkali ada tambahan pertanyaan. Bagaimana dengan makannya? Apa ibu biasa makan sayur, suka makan buah dalam sehari? Kalau sayur suka tapi buah jarang. Kalau sayur tiap kali makan sayur? Kadang ya. Jadi kalau olahraganya bagaimana? tidak pernah. Coba ditanya aktivitas ibu sehari-hari, kerjanya apa? Tapi Ibu aktivitas tak sehari-hari ini apa? Saya guru setiap hari mengajar. Setiap hari mengajar Oh ya, kalau kita ke sekolah naik apa? Naik motor. Oh iya. Ada lagi, sudah cukup mungkin ya? Sisa ya? Nah, selanjutnya Ibu, Dokter Azizah sudah selesai melakukan pertanyaan. Nanti Dokter Azizah selanjutnya akan melakukan pemeriksaan. Bisa Bu ya? Bisa. Ya, silahkan dipersiapkan. Azizah, Karisman bisa membantu. Ya. Nanti Ibu jadi di sini saya mau periksa dulu tinggi badan tak, berat badan sama lingkar perutnya nanti Ibu boleh ya. Jadi kita bisa ke sana Ibu. Lagi saya cuci tangan. Tapi Ibu kita bisa naik di sini di timbangan. Kita menghadap ke depan Ibu. Bisa. Oh iya. Tapi Ibu sebelumnya kita buka dulu sendal tadi. Tidak ada yang kita pegang HP. Oh iya. Saya ukur midi, kita balik ke depan Ibu. Permisi. 61 Sekarang sudah Ibu, kita ukur lagi tinggi badan tak. Tetap tidak pakai sendal Ibu. Jadi sekarang tinggi badan tak kita rapatkan semuanya. Ya dekat kita sampai bahu tak ya. Kita rapatkan, saya ukur sampai. Oke, 146. Oke, sudah Ibu. Nah sekarang saya ukur lingkar perut tadi bisa duduk dulu. Oke, sekarang Ibu saya mau lakukan ukur lingkar perut tak. Nah saya untuk ukur lingkar perut tak, saya perlu untuk dibuka dulu baju tak sedikit supaya saya bisa ukur lingkar perutnya Ibu Boleh. Ya boleh Ibu Oh ya.
Jadi setelah saya lakukan pemeriksaan, saya ukur berat badan tak, tinggi badan, dan lingkar perut. Nah, jadi yang saya dapatkan itu berat badan tak ada 61 kg. Untuk tinggi badan 154 cm. Terus lingkar perutnya 98 cm, Ibu. Nah, setelah itu sudah rekan saya juga hitung indeks massa tubuhnya. Di situ 27,11. Nah, interpretasinya itu Ibu obesitas 1, Ibu. Nah, selanjutnya untuk lingkar perutnya juga itu lebih dari normal. Ya, mungkin nanti dokter untuk penjelasan lebih lanjutnya. Jadi terima kasih Dokter Asisah, Dokter Karisman, Ibu Ani. Tadi sudah diinformasikan ya sama Ibu Asisah. Jadi memang kalau kita lihat dari indeks massa tubuh Ibu, status gizinya memang agak sedikit berlebihan Bu ya. OB1 itu maksudnya gemuk tingkat 1. Kalau kita hubungkan dengan tekanan darahnya Ibu dan juga hasil pemeriksaan laboratorium, semua gambaran lemak darah Ibu itu ada peningkatan, meskipun alhamdulillah gejala-gejala lain tidak ada. Itu kita memang harus melakukan perubahan dalam pola hidup Ibu, terutama bagaimana Ibu harus diatur makannya ya. Jadi ya setelah ini kami nanti akan menghitung kebutuhan gizi Ibu, kebutuhan kalori harian Ibu nanti setelah ini. Dan kalau tidak salah hari ini kita periksa ini ya, dokternya periksa, tadi saya lihat di status itu HB A1C ya, A1C untuk melihat itu untuk diabetesnya. Nah, kalau itu misalnya besok sudah ada hasilnya, insya Allah besok ada kan, sudah diambil tadi darahnya Bu ya. Nah, jadi mungkin sebentar sore sudah ada. Nah, tadi saya sempat berkomunikasi dengan dokter penyakit dalamnya. Kalau normal, HbA1c-nya normal, Ibu besok bisa pulang, ya. Nah, sebelum ibu pulang besok, saya dan Dokter Muda Asisah dan Dokter Muda Karisman akan datang lagi untuk memberikan konseling dan edukasi kepada Ibu terkait dengan pengaturan gizinya Ibu, ya. Supaya nanti pulang ke rumah, Ibu sudah bisa memulai hidup dengan pengaturan gizi yang baru. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa cepat sehat, insya Allah tidak apa-apa. Ini kan baru, tekanan darahnya juga ya sudah bagus. Sekarang sudah berapa tadi? 140 per 90 itu sudah lumayan bagus. Mudah-mudahan besok semakin membaik ya. Oke, iya. Bu Ani ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah jelas. Ya, insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Nah, sehat-sehat Ki. Ya, insya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Ani cepat sembuh. Syafakillah. Ya. Terima kasih dok. Mari Bu Ani. Ya, assalamualaikum. Mari Ki. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Kita selanjutnya kita ke ruang. Kita kembali. Kita melakukan BDP. Alhamdulillah sudah. Betul. Sudah selesai melihat pasien. Gimana? Sudah melihat pasien, sudah melakukan pemeriksaan gizi. Nah, sekarang coba apa yang kalian ceritakan tentang pasien tadi? Jadi yang pertama dok, setelah saya periksa untuk indeks massa tubuhnya itu dia 27 dok. Interpretasinya itu obesitas 1 dok. Obesitas 1. Iya. Selanjutnya untuk lingkar perutnya dok, lingkar perutnya itu 98. Jadi interpretasinya obesitas dok. Obesitas 98. Obesitas apa kalau di lingkar perut? Obesitas sentral. Obesitas sentral ya. Oke. Lalu kemudian apa rencana kalian terkait dengan pasien ini? Kita kan setelah melakukan pemeriksaan gizi, kemudian kita melakukan menentukan interpretasi status gizinya sudah kita tentukan ya. Apa rencana kalian terkait dengan terapi gizinya pada pasien ini? Untuk terapi gizinya mungkin diatur dulu untuk pola makannya kan? Pola makan, ya. Pola makan diatur gitu ya. Terus Selanjutnya mungkin dari gaya hidupnya dok, jadi berbanyak olahraganya dok. olahraga, style ya, pola hidup ya. Apalagi rencananya pola makan, gaya hidup. Nah, untuk pola makan sendiri apa yang kita lakukan secara khusus untuk mengatur pola makan dalam terapi gizi yang khusus? Kalian tahu? Mungkin diet rendah kalori dok. Ya, rendah kalori. Kenapa kalian berpikir untuk memberikan diet rendah kalori pada pasien ini?
Tapi dok, bisa mungkin diberikan diet rendah kalori karena pada pasien ini kan dia ada obesitas tipe sentral juga dok. Dan di situ setelah dilihat labnya tinggi profil lipidnya dok, sehingga dari sana bisa kita lihat ada kalori yang berlebih dari pola makannya juga pasien dok. Iya dok, sehingga itu yang saya anjurkan dok. Begitu. Tadi kalian menyebutkan tentang olahraga. Olahraga apa yang kalian pikirkan untuk dilakukan pada ibu ini? Mungkin olahraga yang bersifat statis dok, misalnya kayak bersepeda atau lari yang kayak begitu dok. Gitu ya. Iya. Nah, menurut kalian apa sih gunanya olahraga itu? Kenapa harus diberikan olahraga? Kenapa harus dianjurkan olahraga pada ibu ini? Mungkin bisa untuk membakar kalorinya dan untuk lebih cepat dok dari diet. Iya. Kalian tadi bagus sekali ya dalam melakukan mulai masuk ruangan memberikan salam kepada ibunya, kemudian kalian juga terutama si saya yang tadi ya yang sudah menggali riwayat, mengajukan beberapa pertanyaan. Saya melihat tadi cara sisa mengajukan pertanyaan dengan cara yang sangat sopan, dengan cara yang sangat baik sekali, suara yang sangat lembut, itu bagus sekali ya pada pasien. Itu menenangkan, membuat pasien merasa nyaman. Lalu kemudian tadi juga sudah meminta izin pada saat mau melakukan pemeriksaan kepada pasien dan tidak melakukan pemeriksaan sebelum pasien memberikan persetujuan, itu hal yang sangat bagus ya. Kemudian tadi cuci tangan ya, jangan lupa itu cuci tangan harus selalu kita perhatikan karena itu penting dalam pemeriksaan kepada pasien ya, seperti itu. Nah, secara keseluruhan apa yang kalian lakukan tadi waktu kita bedside itu bedside teaching sudah sangat bagus. Dan memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi pada kesempatan berikutnya jika kalian melakukan analisis dan pemeriksaan fisis kepada pasien. Kira-kira kalian ingat nggak apa tadi yang perlu diperbaiki? Apa yang kira-kira tadi? Yang pertama mungkin tadi saya lupa untuk buka jurnalnya pasien. Terus tadi ya, jangan lupa itu kan pemeriksaan langkah standar dalam pemeriksaan berat badan. Kita harus meminimalisir apa yang digunakan oleh pasien ya. Tadi saya lupa ya, kelupaan. Kemudian tadi waktu briefing saya sudah mengingatkan bahwa karena kita ini adalah institusi Islam, maka jangan lupa menunjukkan akhlak Islami dalam melakukan pemeriksaan kepada pasien. Tadi sudah bagus kita sudah mengucapkan salam, lalu kemudian setiap melakukan pemeriksaan bisa mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang garis kemudian sisa tadi kan sudah ya, kita sudah merencanakan menurut Sisa dan Karisman kita akan melakukan perbaikan pola hidup pada ibu ini dengan cara melakukan pengaturan diet dan memperbaiki aktivitas fisiknya. Oke, nah untuk pasien-pasien seperti ini, jadi pasien seperti ini adalah masuk dalam kelompok pasien sindrom metabolik ya, karena ada hipertensi, kemudian ada dislipidemia ya, seperti itu. Oleh karena itu terapi atau penanganan yang kita berikan itu ya disesuaikan dengan terapi pada sindrom metabolik. Nah, ada beberapa hal pokok yang harus kita lakukan pada pasien ini. Yang pertama itu adalah memang kita harus menargetkan penurunan berat badan ya, karena ibunya OB1 dan ya OB1. Nah, kita ketahui kalau OB1 itu kan obesitas itu adalah merupakan faktor yang sangat berisiko ya untuk memberatnya sindrom metabolik dengan segala penyakit-penyakit penyerta. Sudah mulai hipertensi, nanti ada gangguan kardiovaskuler dan seterusnya. Kita harus mencegah hal tersebut terjadi. Nah, kita harus melakukan penurunan berat badan. Cara melakukan penurunan berat badan itu yang pertama adalah restriksi kalori. Ya, restriksi kalori. Kalau kalian masih ingat cara melakukan restriksi kalori itu ada
misalnya untuk pasien perawatan kita menggunakan rumus Harris-Benedict, masih ingat kan? Kemudian boleh juga yang rumus ringkasnya itu rumus rule of thumb. Jadi kita ambil saja 25 kilokalori per kilogram berat badan aktual. Jadi kalau tadi ibunya itu berat badan berapa? 61 ya sekarang. Jadi kita kalikan 25 dikali berat badan aktual 61 ya kurang lebih 1.500 kilokalori. Ya 1.500 kilokalori, dan kemudian dia ada hipertensi juga ya. Hipertensi grade 2 kan? Nah, hipertensi grade 2 ini kita perlu memberikan diet DASH namanya kan? Masih ingat DASH itu apa? DASH ya, dietary approach to stop hypertension. Ya, seperti itu. Nah, oke, itu ya rencana kita selanjutnya. Nah, Sisa dan Karisman tadi kita sudah mengumumkan kepada ibunya bahwa besok kita akan datang lagi sebelum ibunya, kan rencananya dokter internalnya akan memulangkan besok kalau hasil H1C-nya normal ya. Dan tensinya sudah mulai membaik kan, sudah normal, sudah turun. Jadi kemungkinan besok akan keluar. Jadi biasanya mungkin nanti Karisman atau asisten bisa ngecek jam berapa, misalnya jam pulangnya besok. Saya besok ada jam 10 ya, insya Allah jam 10 pagi kita akan visita lagi, dan kalian bisa menyertai saya untuk memberikan konseling dan edukasi kepada ibunya bagaimana pengaturan pola makan dan pengaturan aktivitas fisiknya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, sudah cukup ya. Terima kasih banyak hari ini Sisa dan Karisman. Oke, kalian kan ada jaga hari ini dan langsung pulang? Ada jaga. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke nak ya. Iya silakan. Hati-hati ya. Salam. Demikian praktik bedside teaching dan 1 minute preceptor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.